أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات
Inna yawmal fasli kana miqata. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia, mari kita sambut wisudawan qiraat dan takbir SDK Al-Abar Kota Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pengembangan dan Pemberdaya Sumber Daya Insani Al-Ummah, Bapak Arif Prabowo, Sarjana Ekonomi, yang selalu kami nantikan arahan, bimbingan, dan nasihatnya. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Yayasan, Bapak Saifur Rahman, Sarjana Sosial. Yang sama-sama kita hormati Bidang Sartas YP2 SI Al-Ummah, Bapak Haji Mulis Ariston, Sarjana Teknik. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Bidang PAI, Ibu Hajah DRA Nur Hidayah. Dan yang kami hormati Kepala Unit PAUD IT Ulul Albab Ustadzah Nunung, dari RAIT Ulul Albab Ustadzah Hidayah, SMP IT Assalam Ustadz Muhtadin. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati juga kepada ayah bunda, wali siswa dari wisudawan. Yang kami hormati dan kami banggakan Ustadz Ustadzah SDIT Ulul Albab, serta yang kami cintai karena Allah, anak-anakku yang solih solihah, para wisudawan yang alhamdulillah hari ini mengikuti kegiatan wisuda qiraati tahfidz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini karena kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa bertemu di sini dalam ruangan yang cukup representatif ini dalam kegiatan wisuda qiraati yang ke-19 dan tahfidzul Quran yang ke-21.
sebuah kegiatan yang senantiasa kita laksanakan dalam tiap tahunnya dan telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hal ini menjadi renungan tersendiri bagi kita, bagi kepala unit, bagi ustadz-ustadzah semua. Apakah para wisudawan yang kami luluskan untuk tiap tahunnya ini mengalami sebuah peningkatan kompetensi, ataukah sama, ataukah bahkan mengalami sebuah penurunan? Ini menjadi renungan tersendiri bagi kami, menjadi evaluasi bagi kami, bagaimana kami selaku Ustadz-Ustadzah SD Itilul Albab senantiasa bisa meningkatkan program kegiatan pembelajaran tahfidzul Quran yang merupakan ciri khas dari muatan kurikulum kami, yaitu di SD Itilul Albab. Untuk wisuda tahun ini diikuti oleh 224 wisudawan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah SD Itilul Albab yang terhitung mulai berdiri pada 1 Muharram 1423 Hijriah atau tepatnya tanggal 15 Maret 2002, yang dalam salah satu misi kami adalah membimbing siswa untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membimbing siswa untuk senantiasa senang berinteraksi dengan Al-Quran, hingga pembelajaran Al-Quran ini merupakan salah satu kurikulum kekhasan kami, merupakan sebuah mata pelajaran yang bahkan durasi pembelajarannya menjadi durasi jam pembelajaran paling banyak untuk muatan-muatan pembelajaran dibandingkan dengan muatan pembelajaran yang lain. Bahkan mungkin kami menjadi sebuah pionir dengan sekolah muatan tahfidzul Quran pada saat itu. Yang alhamdulillah sekarang pada saat ini di Kota Pekalongan sudah banyak yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran tahfidzul Quran untuk muatan kurikulumnya. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan ini sejak tahun 2002. Harapannya adalah kami bisa senantiasa untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pembelajaran Quran ini menjadi lebih baik. Kualitas-kualitas yang kami hasilkan, lulusan-lulusan kami semakin tahun harapannya adalah semakin kompeten. Oleh karenanya pada saat ini ada sebuah program dalam unit bahkan itu menjadi program yayasan, yaitu sebuah program standarisasi guru Quran. Program ini merupakan program di mana setiap Quran setiap guru Quran bisa menguasai, bisa menjadi guru yang kompeten dalam membelajarkan pendidikan entah itu qiraati maupun tahfidzul Quran. Menjadi guru yang kompeten, menjadi guru yang dimana sesuai dengan target capaian yang sudah ditetapkan. Harapannya ini menjadi sebuah energi positif bagi kami di lembaga ataupun unit untuk seluruh sivitas akademik untuk seluruh guru-guru baik itu guru Quran maupun guru non Quran, dan ini menjadi energi positif juga untuk anak-anak kami untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan para tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi kami atas nama pribadi maupun atas nama sekolah kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang pada hari ini mengikuti kegiatan wisuda tahfidzul Quran yang ke-21 maupun qiraati yang ke-19. Anak-anakku yang berbahagia, tentunya tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup sampai di sini
kegiatan kalian dalam pembelajaran Quran. Harapannya setelah kalian mengikuti prosesi ini, prosesi wisudawan, setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran qiraati, kalian dinyatakan sudah selesai, maknanya kalian belum selesai. Teruslah bersemangat untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran Quran. Dan bagi anak-anakku yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk bisa mengikuti wisuda tahfidz, ya, anak-anakku semua, ya, ayat demi ayat, ya, surat demi surat, ya, sudah menanti kalian untuk kalian hafalkan lagi, ya, hingga apa yang tadi disampaikan, ya, oleh teman-teman kita, anak-anak kita kelas 1 dan 2, ya, yang bertekad untuk menjadi hafidz Quran, ya, semoga bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga berterima kasih kepada Ayah Bunda atas kerjasamanya selama ini, memberikan pembimbingan, memberikan motivasi kepada Ananda selama Ananda mengikuti ujian tahsis qiraati maupun tahfidz, ya, hingga anak-anakku bisa melaksanakan prosesi wisudawan pada pagi hari ini. Selain itu, kami juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ustadzah semua, guru Quran, ya, pengampu tahfidz maupun qiraati yang sudah membimbing anak-anak kami, ya, dan semoga ini menjadi sebuah motivasi kita bersama untuk melakukan sebuah pembelajaran yang lebih baik, hingga apa yang kita hasilkan, apa yang kita harapkan sesuai dengan misi kita, ya, semoga bisa terlampaui dengan baik. Kepada anak-anakku yang sudah menyelesaikan program qiraati, ya, serta program tahfidzul Quran dengan hafalan juz 30, ya, juz 29, 28 ataupun yang lainnya, ya, teruslah bersemangat untuk tetap belajar, ya, belajar membaca Al-Quran ataupun tetap bersemangat dalam menghafal, ya. Juga rajin-rajinlah kalian dalam beribadah, ya, karena kunci ibadah itu ada dalam Al-Quran, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita, mewujudkan impian kita, menjadikan putra-putri kita menjadi generasi yang cerdas dan bertakwa, serta bisa terbentuk peradaban yang lebih baik, ya. Semoga kita senantiasa diberkahi dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jazakallahu khairan kepada ayah bunda semua dan kepada para tamu undangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu impian, aku ingin jadi ahli surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati, saya tadi bertanya kepada kepala sekolah, siapa yang diundang, pejabat yang diundang pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau nanti ada bapak-bapak, ibu-ibu yang diundang secara resmi oleh SDIT, namun kami tidak bisa sebutkan. Kepada yang kami hormati, ibu yang mewakili dari yang sudah rawuh pada pagi hari ini, kemudian yang kami hormati segenap rekan-rekan pengurus yayasan, ada sekretaris yayasan Pak Aan, ada ketua bidang Sarpras Pak Ariston, kemudian ada teman-teman dari semua kepala sekolah, sobat pejuang kepala sekolah di lingkungan Yayasan Al-Ummah, dari SMA IT, SMP IT, kemudian SDIT, TKIT, RAIT, PAUD IT, dan juga yang kami hormati dari unit bisnis Al-Ummah, manajer Yumat, dan juga yang kami hormati dari unit filantropi Al-Ummah, yaitu manajer sahabat Al-Ummah, dan juga yang kami hormati segenap ayah bunda dari anak-anak kita yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga terkhusus kepada apresiasi kepada anak-anak kami dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Ulul Albab yang kami hormati. Dan sekarang yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kembali pada kesempatan yang baik ini kita menghaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita di tempat ini untuk kita bersama-sama memotivasi kembali anak-anak kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Baik, hadirin yang kami hormati, tadi diminta oleh kepala sekolah di dalam sambutan untuk memberikan arahan. Kami memberikan arahan kepada, terutama mungkin nanti kepada sahabat-sahabat kami di Asatid SDIT Ulul Albab terkhususnya. Namun sebelumnya masih dalam suasana Syawal, kami juga menghaturkan kepada seluruh hadirin, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima semua amalan-amalan kita selama bulan Ramadan, dan kemudian kita termasuk orang-orang yang berbahagia dan kemudian mendapatkan kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian saya kembali pada kesempatan yang berbahagia ini mengapresiasi kepada anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah bersungguh-sungguh, sehingga pada kesempatan pagi hari ini ada momen, ini satu momen saja dari anak-anak sekalian untuk kembali menguatkan tentang apa yang harus menjadi pegangan kita di dalam kita hidup, terutama kita sebagai seorang muslim. Hadirin yang kami hormati, semalam ketika kami mempersiapkan untuk memberikan sambutan dan pengarahan kepada terkhusus sahabat-sahabat kami di SDIT, saya membuka kembali tentang pedoman mutu dari JSIT
pedoman mutu JSIT terkait dengan apa yang harus diajarkan oleh SIT, Sekolah Islam Terpadu, kepada anak-anak didik. Saya masih mengambil kepada edisi yang keempat, belum ke edisi yang kelima, karena ada edisi yang kelima, edisi yang keempat tentang kompetensi dasar mutu SIT, terkhususnya pada kompetensi yang kelima. Ini barangkali terkhusus kepada para pendidik di SDIT untuk mengingat kembali kita sebagai orang-orang yang diamanati oleh orang tua untuk mendidik anak-anak para orang tua, maka kita kembali membaca ulang pedoman mutu yang sudah digariskan oleh Jaringan Islam Terpadu terkait dengan muasofat atau kompetensi dasar yang harus ada pada peserta didik, yaitu yang kelima, yaitu kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Dari sana, di mutu JSIT itu, ada setiap tingkatan itu ada standar kompetensinya. Kompetensi untuk anak-anak PAUD, TK, RA itu berbeda dengan kompetensi yang harus dipunyai oleh anak-anak SD atau MI. Anak-anak SD dan MI berbeda kompetensinya dengan anak-anak SMP atau MTS. Demikian pula anak-anak yang dididik di JSIT itu yang pada jenjang SMA itu juga berbeda. Jadi masing-masing jenjang itu ada kenaikan. Maka di dalam konsep pembelajaran JSIT, kita itu adalah dari fase bawah ke fase atasnya itu adalah keberlanjutan. Nah, khusus yang SD, khusus yang ED, untuk kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik itu ada 5. Yang pertama adalah mampu membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, menghafal juz 29 dan 30. Kemudian yang ketiga, khatam membaca Al-Quran minimal 3 kali. Kemudian yang keempat, membaca terjemahan Al-Quran juz 30. Kemudian yang kelima, belajar mengkaitkan Al-Quran dengan realita kehidupan sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi ini bagi teman-teman kami, terkhusus para asatidah, 5 kompetensi ini khusus terkait dengan membaca dan menghafal dan memahami Al-Quran ini yang harus dipunya atau harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ini juga sekaligus kami laporkan kepada orang tua, karena barangkali karena kepercayaan, karena sikohnya orang tua sudah pokoknya diserahkan di SDIT. Nah ini sekalian, kami pada forum yang berbahagia ini kami menyampaikan kepada para ayah bunda, ini muasofat yang harus ditanamkan atau diajarkan oleh SDIT Ulul Albab kepada putra putri antum sekalian. Nah, ayah bunda yang kami hormati, kemampuan dasar itu adalah salah satu dari 7 kemampuan dasar yang sudah dituliskan di pedoman mutu JSIT. Apa 7 itu? Yang pertama itu memiliki akidah yang lurus. Kemudian yang kedua, melakukan ibadah dengan benar. Ketiga, berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Yang keempat, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu mengendalikan diri. 5, memiliki kemampuan membaca, menghafal dan memahami Al-Quran. Yang keenam, memiliki wawasan yang luas. Kemudian yang ketujuh, memiliki keterampilan hidup atau life skill. Ini. Jadi ayah bunda yang kami hormati, setiap tingkatan ini dijabarkan dalam pedoman mutu itu, PAUD sendiri, SD sendiri, kemudian SMP dan SMA. Dan yang terbaru di edisi 5 itu SD itu kelas 1 dan kelas 2 itu sendiri, kelas 3, kelas 4 sendiri, kelas 5 dan kelas 6 itu sendiri. Jadi di kita, di SIT itu sudah ada pedoman yang ini harus dipedomani oleh kita semuanya sebagai orang-orang yang kemudian mempercayai bahwa pendidikan yang paling paripurna adalah pendidikan Islam. Ayah bunda dan hadirin yang kami hormati, bahwa tadi disampaikan oleh kepala sekolah
bahwa ada program yang evaluasi. Jadi kami dalam secara periodik melakukan evaluasi terkait dengan pengajaran yang sudah dilakukan, termasuk yang terbaru. Ini khusus guru-guru Al-Quran. Jadi kalau di kami di SIT yang belajar itu tidak hanya siswa, tapi kita semuanya, para ustadz itu juga harus belajar. Maka yang terakhir kami melakukan asesmen khusus untuk guru-guru yang mengampu Al-Quran. Kami bekerjasama dengan salah satu pondok pesantren untuk memverifikasi atau mengasesmen ulang khusus guru-guru Al-Quran. Jadi dari asesmen itu, apakah pembacaan Al-Qurannya secara tajwidnya sudah benar, kemudian khusus guru Quran yang SD ini, yang SD minimal juga ketika anak-anak SD itu punya kemampuan menghafal 2 juz, maka juga minimal ustadz yang mengajar itu juga harus punya 2 juz. Kalau belum punya, jadi kami sampai begini, kami sekalian laporan kepada ayah bunda, ketika hasil asesmen itu tidak sesuai, maka kemudian kami melakukan treatment khusus kepada asatidzah yang belum memenuhi kualifikasi standar. Maka kemudian dalam prosesnya kami memang tidak izinkan beliau untuk mengajar, bukan apa-apa, tetapi untuk memenuhi standar lebih dulu. Jadi mungkin ada 2 atau 3 bulan di-off-kan dari mengajar khusus untuk memenuhi kualifikasi ini, membacanya dan juga menghafalkannya. Jadi ini bagian dari kesungguhan kami untuk menjaga mutu terkait dengan pengajaran Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, ayah bunda, ketika kemudian kami melakukan verifikasi itu, barangkali ya bukan berarti kemudian para ustadz yang kemudian kami off-on dalam tanda kutip itu tidak kami bayar, tetap kami bayarkan gajinya utuh. Cuman hanya beliau tidak boleh mengajar sampai kemudian kualifikasinya terpenuhi lebih dulu, karena kita akan mengajarkan. Saya sampai ditantang oleh istri saya, ketua bidang pendidikan, Bu Ana. Nah, kalau kemudian Abah mewajibkan para siswa, kemudian para guru, kapan Abah untuk setoran 5 juz sekali duduk? Masya Allah. Pengurus siap 5 juz sekali duduk, Pak Ariskan, Pak. Kadang kita itu harus dipaksa. Ketika kita memaksa anak-anak kita untuk belajar sungguh-sungguh, maka kita agar frekuensinya sama, maka juga dituntut satu sampai betul ya. Maka ini menjadi introspeksi bagi kami, para pengurus. Ketika para pengurus minta guru-gurunya tajwidnya benar, hafalannya juga harus punya, maka pengurus juga harus punya. Pak Ariston, Pak An, kemudian harus. Ini bukan kemudian kita mencoba, kita menantang diri kita sendiri untuk fastabiqul khairat. Jadi bukan di lidah saja, tetapi sampai kepada aplikasi kita bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kembali kepada proses belajar kita semuanya. Ketika anak-anak kita sudah ada yang menyelesaikan qiraatnya, kemudian jadi cara membacanya kita menggunakan metode qiraat. Kemudian hafalannya minimal adalah 2 juz. Maka kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita berbicara tentang pendidikan? Ada 3 pusat belajar. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, ayah bunda yang kami hormati, orang tua dan lingkungan itu sangat mempengaruhi proses belajar anak-anak kita. Nah, maka kemudian sama ketika kami pengurus mencoba mengintrospeksi terkait dengan perintah pengurus kepada para
cendekiawan, kemudian anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran, maka sama. Ketika kita menginginkan orang tua, ketika menginginkan anak-anak menjadi anak solih, maka kita berupaya untuk menjadi orang yang solih terlebih dulu. Maka kemudian ketika kita meminta anak-anak kita tilawatul Quran setiap hari, maka kita contohkan di rumah kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun mungkin anak kita itu masih dibangunkan, masih susah, kita ngaji, kita tilawah. Ketika nanti anak kita bangun, oh abah sedang membaca, oh ayah sedang membaca Quran, maka kemudian secara kesadaran pertama ketika anak kita bangun, oh orang tua sedang membaca Al-Quran. Ini menjadi habit pertama yang perlu kita sama-sama mulai. Jadi ada keteladanan yang kemudian kita hadirkan di rumah kita. Kemudian yang terakhir sebagai penutup pada forum ini, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah SDIT Ulaanbab, Ibu Hikmawati SPTI. Kemudian yang kedua kepada Ketua Tim Quran SDIT Ustadz Haji Muhammad Zain Al-Hafidh dan semua tim Quran. Kemudian juga para asatidz di SDIT Ulaanbab dan seluruh orang tua, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga sinergi antara orang tua, sekolah dan lingkungan kita bisa lakukan sebagai 3 pusat belajar kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian ayah bunda, bapak ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, diaturkan jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan YP2SI Al-Ummah Bapak Ustadz Arif Prabowo, namanya populer sekali ini ya. Apa ada hubungan dengan Presiden terpilih? Dan jajaran pengurus yayasan yang saya hormati, Kepala SDIT Ulaanbab, yang saya hormati segenap jajaran Ustadz Ustadzah di lingkungan SDIT Ulaanbab, yang saya hormati tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan namun tanpa mengurangi rasa hormat, yang saya banggakan ayah, bunda, dan wali wisudawan, dan yang saya banggakan sekaligus saya cintai
anak-anakku semua, wisudawan, TPQ, wisudawan, tahfidz dan qiraati SDIT Ulul Albab. Saya berdiri sini mewakili orang tua atau wali murid SDIT yang diwisuda hari ini. Pertama, ingin mengucapkan jazakallah khairan kasiron kepada para ustadz, ustadzah atas kebaikan, kesabaran, serta keikhlasan dalam membimbing putra-putri kami yang tidak pernah kami bisa membalas jasa para ustadzah. Sebagai orang tua, subhanallah, kami harus benar-benar sabar dan ikhlas, apalagi pada saat ingin memisahkan HP agar anak-anak kita mau belajar dan murojaah. Sungguh luar biasa harus bersabarnya. Selanjutnya, ayah bunda, kita sebagai orang tua tentunya harus bangga dengan semangat anak-anak kita yang berjuang menghafal Al-Quran. Tentunya hal ini tidak luput dari dedikasi para ustadz dan ustadzah. Saya pun bahagia dan bangga menyekolahkan anak saya di SDIT Ulul Albab. Ayah bunda kira-kira bangga tidak menyekolahkan putra-putrinya di SDIT Ulul Albab? Bangga tidak? Kalau bangga, tepuk tangan untuk SDIT Ulul Albab. Mengapa saya bangga? Karena saya merasakan dan melihat bagaimana anak-anak kita semua diajarkan di samping mata pelajaran formal, tapi juga diajarkan juga pelajaran-pelajaran agama, diajarkan akhlak, bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua, akhlak seorang murid kepada guru-gurunya, dan akhlak antara anak dengan sesama anak. Anak-anakku sekalian, kelak kalian akan memberikan mahkota terbaik kepada ayah bunda kalian di surga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ustadz, ustadzah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas apa yang telah kalian berikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya juga mewakili orang tua wisudawan di sini menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama dalam bimbingan anak-anak kami perlu dengan kesabaran yang ekstra. Di samping itu, kami selaku orang tua juga mohon maaf jika selama ini ada kekurangan, ada kesalahan, ada kehilapan, baik dalam perbuatan, baik dalam ucapan, atau baik dalam pertanyaan di WA grup kepada ustadz ustadzah. Kami juga mendoakan kepada semua ustadz, semoga Allah berikan keberkahan usia, kesehatan, ilmu, dan rizki yang lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, selamat kepada anak-anak kami yang hari ini diwisuda. Semoga kalian semua bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran, dan Allah berikan kemudahan dan kelancaran ilmu yang kelak akan mengantarkan kalian menjadi anak yang soleh solehah.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama lengkapnya siapa, Mas? Abizar Hardian Narendra. Yang keras sekali lagi. Abizar Hardian Narendra. Kelas berapa? 1B. Nama ayah. Nama ayah. Ayah Farki Hardian Narendra. Nama ibu. Ayah Farki Hardian Permana. Oke, Ustadz akan menanyakan, silahkan dengarkan baik-baik. Abidar, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa ahtasha laylaha wa ahraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha ahraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Cukup. Soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili ida as'as was subhi ida tanaffas. Innahu laqaulu rasulin karim di quwwatin indadil arsy makin muta'in sanna amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Cukup. Soal nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junub. Cukup. Terima kasih. Demikianlah penampilan Ananda Abidar Hardian Narendra. Kasih aplaus buat Ananda Abidar. Untuk selanjutnya, wisudawan juz 29. Konsentrasi, nama lengkap siapa? Kaisang Fatan Arkananta. Kelas berapa? 5C. Nama ayah? Yoyo Alim S. Nama ibu? Khuriatul Maslulu'ah. Oke, Mas Kaisang Fathan Arkananta. Silahkan disimak baik-baik. Juz 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal khurtum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastasnun fatafa 'alayha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin
أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على هرد قادرين. Cukup. Soal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Cukup. Inilah penampilan dari Ananda Kaisang. Monggo dikasih aplaus. Untuk selanjutnya, wisudawan JUS 28. Silahkan perkenalkan dulu namanya siapa? Muhammad Aska Maulana Al-Fatih. Kelas, 4A. umur, 10. nama ayah, Muhammad Sulfa Minahul Falihin. nama ibu. Askia Syahidah. Oke, dengarkan baik-baik pertanyaan dari Ustadz. Nggak usah grogi ya Mas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Soal nomor 2, Iqra surah Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina
يفعلون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Oke, tayyib, bagus. Kasih aplaus buat Ananda Muhammad Asfa Maulana. Selanjutnya, inilah penampilan wisudawan JUS 27. Perkenalkan dulu namanya siapa, Mbak? Aisyah Zahwa Bidah Kelas, 6C. nama ayah, nama ibu. Kenapa ketawa? Oke, dengarkan baik-baik pertanyaan dari Ustadz Zain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Baik, cukup. Beginilah penampilan wisudawan JUS 29. Kasih aplaus buat Ananda Kaisa Zahwa Abidah. Selanjutnya penampilan wisudawan JUS 26. Perkenalkan dulu Mas, siapa namanya? Muhammad Thorif Hasim, Kelas, 6C. nama ayah, Muhammad Sudi Budiman, nama ibu. Ratna Kurniasari, Alamatnya mana Mas? Barangkali ada yang mau ke rumahnya Mas Thorif Hasim. Kauman Gang 13 nomor 3. Oke, Kauman Gang 13. Simak baik-baik pertanyaan dari Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu walamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa
من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Cukup. Soal nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhann. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Mumtaz. Demikianlah penampilan Ananda Muhammad Tarif Hashim, wisudawan juz 26. Kasih aplaus. Bapak Ibu yang dihormati, yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah penampilan wisudawan qiraati. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Ustadz Iman Nurridho. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari pembelajaran qiraati STT Ulul Albab pada tahun pelajaran 2023 dan 2024. Untuk penampilan pertama, silakan ke anak putra terlebih dahulu. Bisa diperkenalkan nama? Nama saya Mikael Danis atau Wah Munif. Mikael Danis Atau Wah Munif. Oke. Nama ayah? Rahmainur Syarif Munif. Nama ibu? Aufia Dewi Nugraheni. Alamat? Jalan Molek nomor 22 Pekalongan. Pekalongan. Sekarang kelas berapa, Mas? Kelas 6A. Kelas 6A. Oke. Ananda Danis, silakan dibuka Al-Qur'annya dan sebutkan nama surat yang ingin dibaca. Ustadz ingin tahu. Surat Sot. Surat Sot. di halaman berapa itu? Halaman 453. 453. Baik, coba dibacakan surat Sof ayat 1 sampai dengan 5. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr. Balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Sadaqallahul Adzim. Oke, baik, dengarkan dan dilihat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani didzikr. Shad. Pendapat bacaan? Mad lazim harfi mukhafaf. Sebab terkumpul dalam nakosa asalukun tidak bertemu tasdid. Kalau bertemu tasdid bacaan? Mad lazim harfi musaqal. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Tolong sebutkan mad yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat 3. Mad lazim harfi mukhafaf, mad lazim harfi musaqal, mad lazim kilmi mukhafaf. Baik. Balilladzina kafaru fi 'isyatin wasyiqaq. Ada bacaan apa? Mad arid disukun sebab atau bi bertemu huruf itu dibaca waqaf. Selain itu ada qalqalah apa? Qalqalah kubro karena qalqalah mati mendatang atau karena waqaf. Kalau qalqalah sughra? Qalqalah mati asli atau karena sukun. Baik. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Kam bacaan? Idhar syafawi sebab mim sukun bertemu hamzah alif. Hamzah. Hamzah. Kalau mim sukun bertemu ba? Ikhfa syafawi. Bertemu mim. Idham muslim al-hunah. Tanda waqaf sebutkan. Mim waqaf lazim titik 3 mu'anaqah ta mutlaq qaf lam al-waqfu au la qafa kif jim jaiz. Tanda wasal? Sola kola saso sola al-waslul au la qaf qila alaihil waqfu lam alif la waqfa fihi za musawwas sot murakhas. Saktah di surat Al-Mutaffifin. Kallabal Rona bacaan sakta surat Al-Mutaffifin juz 30 ayat 14. Sakta di surat Al-Qiyamah. Wakilaman Rok bacaan sakta surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Cara membaca qawariro. Ada 3 panjang pendek 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 sukun. Panjang pendek. Kanat qawariro min fiddah. Pendek sukun. Kanat qawariro min fiddah. Contohkan bacaan imalah. Imalah. Majroha dibaca majroha bacaan imalah surat Hud juz 12 ayat 41. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Danis. Selanjutnya diperkenalkan namanya. Nabila Afra Manahil. Kurang keras, tolong didekatkan mic-nya. Apa? Nabila Afra Manahil. Lebih keras lagi ya, biar jelas. Sekali lagi, perkenalkan nama lengkapnya. Nabila Afra Manahil. Nama panggilannya siapa? Nabila. Kelas berapa? 4C.
Alamat rumahnya mana? Gak apal. Dan nanti naik sasar deh, gak hafal. Nama ayah siapa? Ahmad Irwan Hamzani. Nama ibu? Nur Hasanah. Baik. Kelas 4 apa tadi? 4C. 4C. Mbak Nabila, silakan dibuka Al-Qur'annya. Tolong sebutkan halaman berapa yang ingin dibaca. 305. Suratnya Maryam. Ya. Dari ayat 1 lagi ya. Oke. Silakan dibacakan ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria Isnada rabbahu nidaan khafiyya Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi zaqiya. Sadaqallahu azim. Oke, baik, silakan dilihat, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Kaf itu bacaan apa? Mat lazim harfi muhafaf. Sebab Kumpul dalam naqasa salukum tidak bertemu tasyid. panjangnya 3 alif atau 6 harokat. kaf ha ya itu bacaan Matobi harfi. sebab Kumpul dalam hayun tahir jawal surat. panjangnya 1 alif atau 2 harokat. coba sebutkan mat yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Matobi harfi, mat silakosirah, mat badal. Oh iya, baik. Perhatikan. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Abd. Bacaan? Qalqalah subro. Sebab Huruf qalqalah matinya asli. kalau qalqalah kubro. Huruf qalqalah yang matinya karena waqaf. Sebutkan huruf qalqalah. Qaf ta ba jim dal. Abdahu. Hu-nya itu bacaan apa? Mat silakosirah. Sebab Domir hiya atau hu muka belakang huruf hidup tidak bertemu hamzah. kalau bertemu hamzah Mat silatawilah. panjangnya berapa? Yang silatawilah. 2,5 alif atau 5 harokat. Oke. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan bacaan? Mat wajib mutasil. Sebab Matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat. panjang. 2,5 alif atau 5 harokat. Nidaan khafiyya. Iyanya bacaan apa? Mat iwat. Sebab Fatah tanwin dibaca fatah panjang karena waqaf selain tak marbutoh. kalau mat tabi'i bertemu tasdid bacaan? Mat lazim kilmi musakol. Musaqal, oke. Coba sebutkan sakta artinya. Sakta ialah berhenti sejenak tanpa bernafas setidaknya 1 alif atau 2 harokat. Kalau imalah artinya? Memiringkan bunyi. Memiringkan? Memiringkan bunyi fatah kepada kasroh. Contohnya, Majroha dibaca majreha. bi'sal ismu dibaca Bi'salismu.
Bacaan Nakal. nakal ialah Memindahkan harokat kasroh ke pada lam. terdapat di surat Al-Hujurat juz 26 ayat 11. juz 26 ayat 11. Baik, kita beri aplaus untuk Ananda Nabila. Untuk petugas pembawa tongkat wisudawan dimohon untuk mempersiapkan diri. Baiklah, mari kita mulai prosesi wisuda di siang hari ini. Wisudawan yang pertama dari wisudawan Kirati Ananda Bema Tirta Samudra kelas 3A Putra Bapak Adi Pranoto Ibu Indah Haritno Setiarini. Wisudawan kedua Ananda Ahmad Fatih Ismail kelas 4A Putra Bapak Siswo Carito Ibu Bibi Devi Rahmawati. Wisudawan ketiga Ananda Muhammad Rizki Taufan putra dari Bapak Afid Taufan Ibu Eni Zuliani. Wisudawan keempat Ananda Danendra Rafi Habibi kelas 4B putra Bapak Agung Darmawan Ibu Andalia Roza Sufara. Wisudawan berikutnya Ananda Muhammad Eza El Auba Nagarisa putra dari Bapak Muhammad Aminuddin Ibu Ida Karimah. Berikutnya Ananda Muhammad Bapak Alden Anwar Ananta kelas 4B putra Bapak Panut Anwaruddin Ibu Farhatun. Berikutnya Ananda Muhammad Omar Ahnaf kelas 4B putra Bapak Muhammad Erlangga Prasetyo Ibu Sausan. Berikutnya Ananda Baik Arkan Widyadana putra dari Bapak Muhammad Mohbad Sidki Ibu Ratih Kusumaning Tias. Berikutnya Ananda Muhammad Raihan Nur Rashid putra dari Bapak Muhammad Rashid Ridho Ibu Fani Pridaningrum. Wisudawan ke-10 Ananda Akmal Ishak putra dari Bapak Taufik Ishak Ibu Sefilia Nahdi. Berikutnya Ananda Muhammad Fairuz El Bahri kelas 4B putra Bapak Bambang Sulistiono Ibu Latifah Anu. Berikutnya Ananda Muhammad Sultan Al-Fawas putra dari Bapak Ahmad Sirin Ibu Maghfirah. Wisudawan ke-13 Ananda Aldebaran Gagasitya Wirya Atemaja putra dari Bapak Dayekti Widhitno Ibu Rima Karisi. Berikutnya Ananda Muhammad Emir Zamzam putra Bapak Muhammad Ashabi Yamin Ibu Rizki Karimah. Wisudawan ke-15 Ananda Muhammad Azrillah Irsyad putra Bapak Sarifuddin Ibu Irawati Maisarah. Berikutnya Ananda Muhammad Haidar Abdul Jabbar putra dari Bapak Muhammad Soib Agus Triyono Putro Ibu Retno Dwi Hartati. Wisudawan ke-17 Ananda Muhammad Hanif Azzaki putra Bapak Teguh Wibowo Ibu Ima Karimah. Wisudawan ke-18 Muhammad Rafi Anam putra Bapak Ahmad Musa dan Ibu Nur Aini Hasanah. Wisudawan ke-19 Ananda Muhammad Syamil Athaillah Hidayat kelas 5A putra Bapak Muhammad Razza Hidayatullah Ibu R. Fakiyah. Wisudawan ke-20 Ananda Abdullah Ishak 5B kelas 5B Bapak putra Bapak Taufik Ishak Ibu Sefilia Nahdi. Wisudawan berikutnya Ananda Arsyad Ilyas Baisa putra dari Bapak Ilyas Ghozi Baisa Ibu Muniyati Zamin Samha. Wisudawan ke-22 Ananda Piyakyu Kenji Mahirat Dikro putra Muhammad putra dari Bapak Muhammad Teguh Pujianto Ibu Endijul Nur Bariska. Wisudawan ke-23 Ananda Baik Maulana Jazuli putra dari Bapak Wahyu Husna Maulana Ibu Ani Karmila. Wisudawan ke-24 Ananda Kenji Yafik Hamzan
kelas 5J putra Bapak Doni Susanto, Ibu Erna Nurita. Silakan untuk bisa diambil foto kenangannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk anak-anak bisa kembali turun menuju ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya Ananda Muhammad Akmal Falah kelas 5D putra Bapak Fathul Anwar dan Ibu Dewi Mustia Farida. Ananda Muhammad Fatan Zaidan kelas 5D putra Bapak Muhammad Tohir dan Ibu Nur Hamidah. Selanjutnya Ananda Raditya putra Darindra kelas 5D putra Bapak Ruli Sumendra dan Ibu Restuni Ayu Landari. Ananda Dava Anargyan Nugroho kelas 6A putra Bapak Dwi Nugroho Istianto dan Ibu Silvia Nirmawati Permadani. Ananda Mikael Ganis Atullah Munif kelas 6A putra Bapak Rahmi Manur Syarif Munif dan Ibu Aufia Dewi. Ananda Muhammad Syifa Al-Fahrazi kelas 6A putra Bapak Said Matori dan Ibu Hikmawati. Ananda Rajendra Rais Rosyad Al-Madin kelas 6A putra Bapak Trihatmoko Sudesino AP dan Ibu Dwi Sofiarini. Ananda Atari Ahnaf Rais kelas 6B putra Bapak Hari Setianto dan Ibu Suciati.
Ananda Haikal Rashid Muhaimin, kelas 6B, putra Bapak Muhaimin dan Ibu Ari Karisma Lestari. Ananda Muhammad Andi Adirayan, kelas 6B, putra Bapak Muhammad Andi Arkom dan Ibu Fitria Diah Sulistiawati. Ananda Muhammad Arif Alvan, kelas 6B, putra Bapak Wafidin Sri Eli Yunara. Ananda Muhammad Fajar Alamsyah, kelas 6B, putra Bapak Tommy Heri Alamsyah dan Ibu Khalifah. Ananda Givan Raditya Prananda, kelas 6C, putra Bapak Pramudito Hardati dan Ibu Erna Diana. Ananda Muhammad Adis Prabandono, kelas 6C, putra Bapak Haji Muhammad Rezeki dan Ibu Heni Musarini. Ananda Muhammad Fatihul Akbar Budi, kelas 6C, putra Bapak Setia Budi dan Ibu Vika Yuliani. Ananda Muhammad Nuril Ramadan, kelas 6C, putra Bapak Muhammad Faik dan Ibu Yunita Hindrayani. Ananda Rafraka Narendra Habibi, kelas 6C, putra Bapak Azam Habibi dan Ibu Dian Eka Septiana. Ananda Muhammad Al-Khawarizmi, kelas 6D, putra Bapak Lukmanul Hakim dan Ibu Prihati Wulandari. Ananda Muhammad Farhan Elzama, kelas 6D, putra Bapak Sukma Junaidi dan Ibu Khirzah. Ananda Muhammad Husni Pratama, kelas 6D, putra Bapak Imam Winarso dan Ibu Hikmah Afandi. Ananda Muhammad Syamil Khairi, kelas 6D, putra Bapak Agus Imam Santoso dan Ibu Zahrotul Ulya. Ananda Naryama Alvaro, kelas 6D, putra Bapak Aris Lukman Hakim dan Ibu Tri Dwi Ningsih. Ananda Naufal Wavizian, kelas 6D, putra Bapak Heri Susnendi dan Ibu Fani Fitria. Ananda Uzair Maretan, putra Bapak Nabil dan Ibu Farina Jamal Mahfud. Silakan untuk bisa diambil foto kenang-kenangannya. Untuk mempersiapkan diri para wisudawati dari Kiraati, wisudawan Putri Kiraati nomor urut 50 untuk mempersiapkan diri. Cukup, silakan bisa kembali turun dari sebelah timur panggung. Bagi anak-anak wisudawan yang double dengan tahfidz, silakan bisa berganti untuk memakai baju wisuda tahfidz.
Selanjutnya akan kami panggil wisudawan Qiraati Putri dari mulai nomor 50. Kami panggil Ananda Aira Habsya Yasmina, Putri Bapak Koko Ponco Hidayat, Ibu Herlinda Nur Habsyari. Wisudawan berikutnya Ananda Farah Alia Rashidah, kelas 3A, Putri Bapak Eko Abdi Maulana, Ibu Ani Sumarni. Berikutnya Ananda Namira Az-Zahra, Putri dari Bapak Lukni Maulana, Ibu Siti Herawati Islami. Wisudawan nomor 53 Ananda Azkia Azharin Humaira, kelas 3B, Putri Bapak Muhammad Agus Isaf, Ibu Tini Fitianti. Berikutnya Ananda Almira Salsabila Rizani, Putri Bapak Zamroni, Ibu Adi Tina Noviani. Wisudawan berikutnya Ananda Freya Andita Pramesti, Putri dari Bapak Nuridin, Ibu Novita Handayani Pertiwi. Berikutnya Ananda Khonsa Latifah, kelas 3B, Putri Bapak Asrofi, Ibu Nur Hidayat. Berikutnya Ananda Najwa Khaira Wilda, Putri Bapak Muhammad Gus Muharram, Ibu Septian Ristiana. Berikutnya Ananda Aika Nasita Hasna, Putri dari Bapak Tori Arianto, Ibu Ika Yulia. Wisudawan 59 Ananda Kauren Fatima Awasya Zahra, Putri dari Bapak Irwandi Setiawan, Ibu Dwi Indrawati. Berikutnya Ananda Sofia Zuha Rahmania, Putri dari Bapak Fathur Rahman, Ibu Setiawati. Berikutnya Ananda Zahira Ilmi Karimah, Putri dari Bapak Reti Dwi Gani, Ibu Noviana Maulida. Berikutnya Ananda Felisa Rahmatitya, Putri dari Bapak Aditya Rahmawan, Ibu Siti Patihatun Nasyiroh. Berikutnya Ananda Hilda Atullah Raya, Putri dari Bapak Muhlisin, Ibu Salma Fuadiyah. Berikutnya Ananda Zena Alfreda Ramadhani, Putri Bapak Mahlul Ibad, Ibu Maria Ulfa. Berikutnya Ananda Sherin Hazka Dina Sanum, Putri dari Bapak Dwi Aji Setiawan, Ibu Sri Lestari. Berikutnya Ananda Khadijah Nailul Hafidhoh, Putri Bapak Agus Sulistio, Ibu Anita Mardiana. Berikutnya Ananda Jihan Faiha Ramadhani, Putri dari Bapak Ainur Rifki, Ibu Lia Oktarina. Berikutnya Ananda Maharani Ainun Pestari, Putri dari Bapak Muhammad Rifan Faizal, Ibu Rate Prihatina. Berikutnya Ananda Kori Alisa Maulida, Putri dari Bapak Muhammad Aji Hartanto, Ibu Nita Utraina. Berikutnya Ananda Evani Naraya Kholidanti, Putri dari Bapak Rifan Khalid, Ibu Eviliana Dwi Astuti. Berikutnya Ananda Nabila Afrah Manahil, Putri dari Bapak Dr. Ahmad Irwan Hamzani, Ibu Nur Hasanah. Berikutnya Ananda Haifa Hilda Humaira, Putri dari Bapak Rijalullah, Ibu Maria Ulfa. Berikutnya Ananda Maryam Awaluna Ramadhani, Putri Bapak Nonon Arif Rahman, Ibu Pratiwi Yunisari. Berikutnya Ananda Nafla Arifa Khairosaki, Putri dari Bapak Fajar Adi Fianto, Ibu Retno Yusilawati. Berikutnya Ananda Aisyah Farah Hidayah, Putri dari Bapak Muhammad Nur Hidayat, Ibu Miftah Irfa Safitri. Berikutnya Ananda Alisa Adilia Anwar, kelas 5A, Putri dari Bapak Anwar Hadi, Ibu Nur Farida.